Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nida Dewi Lukitasari, NIM B200190149, Indah Nur Hidayah, NIM B200190150, Devi Indah Pramesti, NIM B200190151, dan Anggi Syahrul Effendi, NIM B200190152. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang partial least square. Partial least square atau PLS dikembangkan pertama kali oleh Herman Ward pada tahun 1982. Ada beberapa metode yang dikembangkan berkaitan dengan PLS, yaitu model PLS regression atau PLSR dan PLS path modeling atau PLS-PM. PLS path modeling dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural SEM yang dasar teorinya lemah. PLS-PM berbasis varian berbeda dengan metode SEM dengan software Amos, Lisrel, EGS menggunakan basis kovarian. Ada beberapa hal yang membedakan analisis PLS dengan model analisis SEM yang lain. 1. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate. 2. Dapat digunakan sampel kecil, minimal sampel lebih dari 30 dapat digunakan. 3. PLS selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan teori, dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Kemudian 4, PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan informatif. 5, PLS mampu mengestimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator. Falk and Miller 1992. Kemudian pemodelan dalam PLS path modeling ada dua model. 1. Outer model atau model measurement. Model ini memspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. 2. Yaitu inner model atau model struktural. Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Selanjutnya, dalam outer model terdapat dua tipe indikator, yaitu indikator reflektif dan indikator formatif. Indikator reflektif, indikator ini mempunyai ciri-ciri, arah hubungan kausalitas dari variabel laten ke indikator. Antara indikator diharapkan saling berkorelasi. Atau instrumen harus memiliki konsistensi reliability. Menghilangkan satu indikator tidak akan mengubah makna dan arti variabel yang diukur, dan kesalahan pengukuran pada tingkat indikator. Sebagai contoh, model indikator reflektif adalah variabel yang berkaitan dengan sikap atau attitude dan niat membeli. Yang kedua, indikator formatif. Ciri-ciri model indikator reflektif yaitu arah berhubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten. Antara indikator diasumsikan tidak berkorelasi, tidak diperlukan untuk uji reliabilitas konsistensi internal. Menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari variabel laten, dan kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten. Variabel laten dengan indikator formatif dapat berupa variabel komposit. Sebagai contoh, variabel status sosial ekonomi diukur dengan indikator yang saling mutual eksklusif, pendidikan pekerjaan, dan tempat tinggal. Variabel kualitas pelayanan dibentuk oleh 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsive, empati, dan assurance.
Selanjutnya, beberapa software PLS telah dikembangkan untuk analisis model partial least square atau PLS antara lain 1. LVPLS versi 1,8 Latent Variable Partial Least Square. Ini merupakan software yang pertama kali dikembangkan oleh Jan-Bert Lohmoller 1984, 1987, 1989. Underdose dapat di-download http Kiptron PSYC Virginia Education. Kemudian dikembangkan lagi oleh Weinstein 1998, 1999, 2001 menjadi Under Windows dengan tampilan grafis dan tambahan teknik validasi bootstrapping dan jackknifing. Software ini diberi nama PLS Graph versi 3.0. Untuk versi student dapat di-download di http www.bauer.uh.edu. Yang kedua, Smart PLS. Software ini dikembangkan di University of Hamburg, Jerman. Software ini dapat di-download di www.smartpls.de. Yang ketiga, Visual Partial Least Square. VPLS dikembangkan oleh Jan Fu dari National Kaohsiung University, Taiwan. Software ini dapat di-download di http www.kuas-edukasi Taiwan. Yang keempat, PLS GUI. Software ini dikembangkan oleh Yuan Li dan dari Management Science Department. The Morse School Business University of South Carolina. Software ini dapat di-download di http dmsweb.dmn SHA.edu. Yang kelima, Word PLS. Software ini dikembangkan oleh Nidcock. Software ini merupakan alternatif path modeling linear dan non-linear. Dapat di-download di http www.stripterror.com. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang partial least square. Untuk lebih jelasnya kami akan mempraktekkan uji partial least square menggunakan software WarPPLS yang akan disampaikan oleh teman kami Ninda Dewi Luvitasari. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan partial least square dengan software WarPLS. Pertama-tama kita harus menyiapkan data seperti ini. Ini ada X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada Y. Ada 5 buah. Kemudian kita langsung, ini datanya itu dalam bentuk teks ya. Untuk dapat dianalisis menggunakan WarPLS. Oke, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan mendapat gratis trial selama 3 bulan. Langsung kita pilih proses to use software. Nah, nanti kita ada 5 tahap. Oke, kita tahap pertama. Nah, karena kita tuh belum pernah buat, jadi kita pilih create project. Di sini kita pilih di mana kita akan menyimpan file yang akan kita buat nanti. Oke.
Saya akan menyimpannya di sini. Nah, oke. Kita beri nama uji Word PLS kelompok 10. Lalu kita pilih save, kita pilih OK. Nah, kalau sudah tahap pertama, kita lanjut ke tahap kedua. Kita pilih read from file. Kita buka data yang sudah kita simpan. Nah, di sini. Ini dalam bentuk teks. Lalu kita klik open. Nah, kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, kalau di sini kita tinggal pilih next. Lalu finish. Kita pilih OK. Nah, di sini kita langsung pilih aja yes. Pilih OK. Kita masuk ke tahap ketiga. Di sini kita harus mengecek datanya. Apakah di sini ada yang missing, ada yang kosong, atau ada yang salah dari file kita. Nah, di sini kan no missing, berarti tidak ada yang kosong dan yang hilang. Oke, kita pilih OK. Nah, ini akan muncul data-data seperti ini. Lalu kita klik yes. Kita masuk tahap keempat. Tahap keempat, kita pilih define same model. Nah, di sini tuh tempat di mana kita akan menggambar mau model seperti apa yang kita inginkan. Lalu kita pilih create latent variable. Kita klik aja di sini. Nah, ini kita ubah namanya bebas ya. Karena saya mau ini pakai X kecil. Oke, lalu kita pilih add sampai X yang ada di sebelah kanan itu terpindah ke kiri. Hanya X-nya saja. Kalau udah, kita pilih save latent variable setting. Nah, seperti ini. Jadi langsung jadi di mana variabel X-nya itu ada 7. Oke. Kita pilih lagi create latent variable. Bebas ya mau ditaruh di mana. Saya mau di sini. Ini anggap aja Y. Oh, ini aja sesuai ini aja M. Lalu kita add yang ada di kanan, kita pindahkan ke kiri. Kalau sudah, kita save lagi, save latent variable setting. Oke, berarti ini menandakan variabel M itu ada 10. Lalu kita buat lagi latent variable option. Kita taruh di sini. Ini kita pilih Y. Set. Menyesuaikan yang lainnya juga. Kita tambahkan juga semuanya. Nah, kalau sudah, kita tinggal save juga. Ini bebas ya, kalian mau bikin gimana posisinya. Oke, saya akan buat seperti ini saja. Nah, kemudian kita kasih tanda panah setiap itunya agar mengetahui hubungannya ini dengan ini. Gitu. Direct link, create direct link. Kita klik ini sama ini. Nanti akan muncul sendiri. Kemudian kita buat lagi. Kita klik ini dengan ini. Nah, ini
kita bisa tambahin lagi model option. Nah, pakai yang biar indikatornya tuh ada. Nah, seperti ini. Kalian bebas mau ditaruh indikator boleh, nggak pakai indikator juga boleh, tergantung kebutuhan kalian. Oke, kalau sudah, kita pilih Save Model and Close. Kita klik, lalu kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, ini udah jadi ya, tahap keempat. Lah, untuk masuk tahap kelima, kita tuh perlu lihat setting dulu. Yang ini. Close window. Kita harus ini mengecek apakah analisis algoritma itu PLS regression atau yang lainnya, soalnya masih ada banyak. Karena ini udah pakai ini, kita tinggal pilih save setting. Oke, selesai. Kita masuk ke tahap ke-5. Di tahap kelima kita lihat. Nah, ini hasil yang udah kita buat ya teman-teman. Nah, dari sini kita udah bisa menganalisis apa yang dibutuhin dari sebuah data ya. Misal kita mau lihat itu. Nah, kita kembali ke ini. Nah, di sini kan kita udah dapat data-data, kita bisa lihat di sini. Terus kita harus memakai tahap-tahapan dalam menganalisis PLS itu. Ada dibagi menjadi dua, ada pengujian outer model dan pengujian inner model. Yang pertama, kita harus mengetahui pengujian nilai loading. Kriterianya harus lebih dari 0,7. Oke, kita lihat ya, kita pilih view. Nah, untuk itu loading itu pilih ini. Kita pilih yang pertama. Nah, kita cek dulu apakah data itu udah sesuai sama kriterianya. Di sini kan kriterianya harus lebih dari 0,7. Kita lihat, ini sudah lebih dari 0,7. Lalu ini 0,7 juga. Mari kita lihat yang bawah juga lebih dari 0,7. Oke, berarti ini valid ya. Kemudian kita pilih close. Kemudian ada pengujian nilai average variance extracted atau bisa disebut dengan AV. Itu kriterianya harus lebih dari 0,5. Caranya kita lihat di view latent coefficient. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri nih. Average variance itu harus lebih dari 0,5. Kita lihat sendiri sini 0,66, 0,69, 0,836. Berarti valid. Oke, kita close lagi. Lalu pengujian ketiga itu pengujian nilai composite reliability atau CR. Itu kriterianya harus lebih dari 0,7. Kita lihat juga di latent variable composite reliability. Oke. 0,7. Di sini 0,9, 0,9, 0,9. Oke, valid berarti. Oke, kita close lagi. Kemudian pengujian outer yang keempat itu melalui pengujian validitas diskriminan. Itu menggunakan dua tahap yaitu cross loading dan Fornell Larker. Oke, kita lihat di ini latent variable.
Nah, tunggu. Kita lihat di view. Kita cek di ini. Oh, di sini cross loading ya. Nah, di sini kita tuh lihat di sini. Jadi ini tuh milik dari X ini. Jadi ini tuh valid. Kalau misalkan ini dan ini tuh lebih besar dari ini, berarti itu kurang baik. Seperti itu. Lalu kita close. Terus ada for null lurker. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. 1000. Nah, ini. Jadi ini tuh berasal, angka-angka ini tuh berasal dari akar pangkat dari AV. Ya. Lalu kita close. Nah, setelah itu kita ada pengujian inner model. Pengujian inner model itu menguji signifikan pengaruh. Terus kemudian ada pengujian kecocokan model terhadap data model secara keseluruhan. Semuanya bisa dilihat dari sini. Nah, setelah itu kita sudah bisa dapat kesimpulan dari data tersebut. Lalu kita pilih save. Di sini kita pilih. Nah, di sini kita pilih saja ingin disimpan di mana. Karena saya ingin menyimpan di sini, lalu kita pilih save. Kita tunggu. Nah, selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.